Who am I speaking with? This is the Zodiac speaking. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 film tentang pembunuh berantai yang didasarkan pada kejadian nyata. My name's Jeffrey. Steven Hicks. Nice to meet you. Nomor 10, Summer of Sam. What do you want? I want you to go out and kill. Kill! Kill! Dalam film arahan Spike Lee dan Michael Imperioli, kita dibawa ke kota New York pada musim panas tahun 1977, di mana para penduduknya dipenuhi dengan rasa takut terhadap David Berkowitz, seorang pembunuh berantai yang dikenal sebagai Son of Sam. Namun, film ini tidak hanya berpusat pada Berkowitz, tetapi juga menunjukkan dampak dari kejahatannya terhadap masyarakat sekitar. Walaupun Lee melakukan beberapa perubahan terhadap karakternya, ia berhasil menciptakan suasana kota yang mencekam dan akurat dengan dunia nyata. Lee juga memberikan perhatian lebih terhadap ciri khas zamannya, sehingga para penonton merasa sedang berada di New York pada masa yang kelam tersebut. Nomor 9, Boston Strangler. Homicide has been working round the clock on this. And we've got nothing to connect the murders. What about the stockings? Only one of the victims in Boston had that. Sebagai adaptasi terbaru dari Boston Strangler, film ini mengikuti kisah sepasang jurnalis bernama Loretta McLaughlin dan Jane Cole dalam melakukan investigasi terhadap kasus tersebut. Kita tidak hanya ditunjukkan bagaimana mereka menyelidiki dan mengungkapkan 13 kasus pembunuhan oleh Albert DeSalvo, tetapi juga berbagai kesulitan yang dihadapi oleh McLaughlin dan Cole dalam menjalankan tugas mereka. Kita menyaksikan bagaimana tekad keduanya dalam mencari kebenaran akhirnya membuahkan hasil dalam membongkar berbagai kejahatan yang dilakukan oleh The Strangler. The Boston Police Department is conducting the largest manhunt in the city's history, and yet no trace, no trail, no trip-up has been detected. Without sharing evidence, police may overlook a common denominator. Dengan menggabungkan fakta lapangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh kedua jurnalis tersebut, Boston Strangler berhasil menggambarkan kerumitan dari salah satu kasus pembunuhan berantai paling tua di Amerika. We had him. We just let him walk away. Nomor 8, Citizen X. They're afraid. To be a psychiatrist in this country is to be an expert on paranoia. Whether you meant to be or not. Menceritakan tentang Andrei Chikatilo atau dikenal juga sebagai Rostov Ripper. Ia adalah seseorang yang diburu oleh Uni Soviet karena bertanggung jawab atas 52 kasus pembunuhan dari tahun 1970-an sampai 1990-an. Film HBO ini tidak hanya menggambarkan tindak kejahatannya, tetapi juga menunjukkan bagaimana Uni Soviet enggan untuk mengakui bahwa terdapat pembunuh berantai di dalam negaranya. Dengan menunjukkan bagaimana birokrasi menghalangi investigasi terhadap kasus ini, Citizen X berhasil membuktikan bahwa film yang dibawakan untuk TV bisa memiliki cerita dan kualitas yang sama dengan film layar lebar. I wrote a paper about you 3 years ago. I called you Citizen X. I'm sure a lot of it is wildly incorrect. Would you like me to read it to you? Nomor 7, 10 Rillington Place. And may the Lord have mercy on your soul. Film 10 Rillington Place menceritakan tentang John Christie, seseorang yang telah membunuh belasan jiwa di apartemennya di London dari tahun 1940-an sampai 1950-an. Banyak yang memuji keakuratan dari film ini, terutama karena mereka berhasil merekayasa lingkungan dari apartemennya Christie dengan sesuai. It didn't work. Huh? Oh, where's Beryl then? She's upstairs on the bed. Selain itu, mereka juga menggunakan apartemen yang asli untuk beberapa cuplikan di luar. Richard Attenborough berhasil menggambarkan karakter dari Christie dan juga Timothy Evans, seseorang yang secara salah ditahan dan dihukum mati atas kejahatan dari Christie. How about that? 10 Rillington Place juga berhasil menunjukkan berbagai kelemahan dari sistem hukum di Inggris. Nomor 6, Henry, Portrait of a Serial Killer. I'd like to kill somebody. Say that again. I'd like to kill somebody. Must mean you go for a ride, Otis.
Film yang satu ini berhasil memperlihatkan sifat yang kejam dan tidak stabil dari seorang pembunuh berantai bernama Henry Lucas Lee. Tetapi, film ini sempat mengalami kesulitan untuk memastikan keakuratan dari ceritanya. Itu dikarenakan terdapat banyak laporan kebohongan dari Lucas tentang berapa banyak korban yang telah ia bunuh. Meskipun begitu, berkat arahan dari John McNaughton, film ini berhasil menyampaikan ceritanya dengan akurat. Selain itu, Rooker juga berhasil memerankan sifat Lucas yang mengerikan dengan luar biasa. Tell her you're sorry. Okay, I'm sorry. Nomor 5, The Snowtown Murders. The Snowtown Murders mengisahkan salah satu kasus pembunuhan paling mengerikan di Australia yang dikenal sebagai Bodies in Barrels. Film ini juga berhasil mengilustrasikan bagaimana John Bunting secara psikologis telah berhasil menguasai sebuah komunitas kecil dan menyuruh mereka untuk melakukan pembunuhan. Keputusan dari Justin Kurzel sebagai sutradara untuk menggunakan aktor lokal meningkatkan realisme dari film tersebut. Berbagai adegannya yang brutal mungkin tidak bisa dinikmati oleh semua orang, tetapi hal ini menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan sesuatu yang akurat. Hi, Mom, it's me, Fred. Hi, Mom, it's me, Fred. I'm on my way to Perth. Nomor 4, My Friend Dahmer. Sorry. Why'd you do that? I just wanted to see what its insides looked like. Film ini merupakan adaptasi dari sebuah novel grafis dari Derv Backderv. My Friend Dahmer menggambarkan salah satu remaja pembunuh berantai paling terkenal di Amerika. Film yang disutradarai oleh Mark Meyers ini berhasil mengilustrasikan berbagai faktor negatif yang secara perlahan membuat Dahmer menjadi seorang psikopat. My Friend Dahmer secara realistik mengisahkan bagaimana masa kecil Dahmer yang bermasalah berkontribusi terhadap berbagai kejahatannya di masa depan. Where are you headed? I made it this far. I'm headed back to Akron. You wanna party some more? Selain itu, Roslink juga berhasil menunjukkan seberapa mengerikan kondisi mentalnya Dahmer. Nomor 3, Monster. No, I don't wanna hear this, Lee. But you need to. We can be as different as we wanna be, but you can't kill people. Says who? Film dari Patty Jenkins ini menceritakan kisah tragis dari Aileen Wuornos, salah satu wanita pembunuh berantai paling terkenal di Amerika. Akting Charlize Theron sebagai Wuornos mendapatkan banyak pujian. Bahkan, Theron sampai mendapatkan penghargaan Oscar karena ia berhasil menunjukkan bahwa Wuornos bukan hanya pembunuh yang sadis, tetapi ia merupakan seseorang yang dibentuk oleh hidupnya yang berat. But I'm a real hard worker. Film Monster menekankan sebuah perjuangan melawan sistem yang rusak dan semuanya didasarkan pada penelitian yang ekstensif. Data yang mereka gunakan termasuk keputusan pengadilan dan wawancara secara langsung dengan Wuornos. Nuansa yang realistik dari film ini seperti mengambil gambar di mana Aileen meminum alkohol terakhirnya membuat karakternya terasa lebih hidup. Thank you, Judge. And may you rot in hell. Nomor 2, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile. I won't ask for mercy. In fact, I find it absurd to ask for mercy for something that I did not do. Didasarkan dari riwayat hidup Elizabeth Klopfer, Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile memberikan kita sebuah perspektif baru dari kasus sang pembunuh terkenal, Ted Bundy, dari sudut pandang mantan pacarnya. Film ini berhasil menunjukkan bagaimana Bundy menggunakan karismanya untuk memanipulasi orang di sekitar dan menghindar dari pertanggungjawaban. I think I must be lost. You ran 2 stop signs, son. I know. I couldn't make your car. The headlights were in my eyes, and to be honest, I got a little bit spooked. Zac Efron sebagai pemeran Bundy berhasil menggambarkan kepribadian seorang pembunuh dengan persona yang bisa menipu. I didn't know what to do. I thought I was gonna lose you. Joe Berlinger, sutradara film tersebut, telah memastikan bahwa semua adegan yang terjadi sudah disesuaikan dengan peristiwa aslinya. Walaupun ada beberapa yang mengkritik film ini karena seolah-olah mengagungkan Bundy, tidak dapat disangkal bahwa film ini memiliki nuansa yang mengerikan. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.
Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Nomor 1, Zodiac. Sam, you need to tell me what your problem is. I don't want to go to the gas chamber. I have headaches. Like kill. I don't get them. Zodiac merupakan adaptasi yang luar biasa dari David Fincher mengenai investigasi dari kasus Zodiac Killer, seorang pembunuh berantai yang beraksi di area pelabuhan San Francisco pada akhir tahun 1960-an sampai awal 1970-an. It's okay. It's all gonna be okay. Film ini tidak hanya merekayasa tempat kejadiannya, tapi juga atmosfer dari zaman itu, mulai dari pakaian yang digunakan para korban sampai desain dari bangunannya. Are you sure there's nobody else in the house? Would you like to go upstairs and check? Terlihat bahwa Fincher memiliki dedikasi yang kuat terhadap setiap unsur dari filmnya. Bahkan, mereka sampai menggunakan surat asli dari Zodiac Killer. Itu semua ditambahkan dengan pertunjukan hebat dari Jake Gyllenhaal, Mark Ruffalo, dan Robert Downey Jr. Film ini dengan mudah menarik perhatian penonton ke dalam ceritanya yang menegangkan. I'm not the Zodiac. And if I was, I certainly wouldn't tell you. Film pembunuhan apa yang paling berkesan bagimu? Tulis pendapatmu di kolom komentar. I killed my little sister. How can anyone ever be forgiven for that? I think about what I did every day. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.